Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah dengarkanlah suara Tuhan. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang ditulis oleh seorang nabi besar yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya ini hidup di zaman pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda. Jadi Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai pasal 39. Ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda sebelum pembuangan ke Babel. Baru yang kedua yaitu Deutero Yesaya, yaitu pasal 40 sampai pasal 55. Ini ditujukan kepada orang Yehuda, yaitu di masa pembuangan. Dan yang ketiga adalah Trito Yesaya, yaitu pasal 56 sampai 66. Ini adalah sesudah kembali daripada pembuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks kita ini adalah merupakan akhir dari Deutero Yesaya. Ya, ini yang merupakan imbas dari umat yang keliru memilih jalan karena tidak hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengalami degradasi iman yang luar biasa, yang meragukan kedaulatan Allah dalam hidup mereka. Karena itulah dalam bagian ini Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyuarakan kekuatan dan pengharapan pada umat Tuhan, untuk membangkitkan semangat mereka untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, dan meyakini keselamatan dari Tuhan dengan undangan apa yang dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 3 juga. Dan ini adalah merupakan undangan Tuhan. Ini Tuhan menawarkan keselamatan yang berhubungan dengan penebusan, pembebasan, pembenaran, dan keadilan. Allah tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, tapi yang selama ini terjadi adalah umatnya yang meninggalkan Tuhan, sehingga mereka terbuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi Allah berinisiatif untuk mengundang mereka untuk datang menerima pemulihan
dan mengembalikan mereka sebagai bangsa yang merdeka. Ia bahkan mengumumkan siapa saja untuk menolong, ya. Tuhan ya menggunakan siapa saja untuk menolong umat yang Dia kasihi. Maka saudara yang terkasih, ada dua hal yang mau disampaikan oleh Yesaya melalui firman ini. Yang pertama, yaitu ajakan Allah kepada umatnya, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Allah sendiri memanggil umatnya dengan kata ayo, berarti ajakan untuk datang kepadanya. Allah mengundang semua orang yang haus dan lapar untuk datang mendekat kepadanya. Dalam bagian firman ini, makanan dan minuman digunakan sebagai kata kiasan untuk menyadarkan umat Tuhan mereka sesungguhnya sedang merasakan kelaparan dan kehausan secara spiritualitas dalam kehidupan mereka. Allah mengajak umatnya agar datang kepadanya, sang sumber hidup yang sejati, tanpa hambatan dan persyaratan. Ya, air, gandum, anggur, susu adalah simbol dan berkat melimpah yang ditawarkan Tuhan bagi umat yang mau datang kepadanya. Semua diberikan Tuhan secara gratis dan cuma-cuma. Allah tidak meminta bayaran, karena sesungguhnya manusia tidak memiliki apa-apa untuk kemudian sanggup membayar segala pemberian Tuhan itu. Jadi ini adalah mengingatkan kita bahwa keselamatan kita itu adalah inisiatif Allah, dan itu diberikan Allah ya secara gratis, secara cuma-cuma, tapi bukan berarti itu murahan, tapi itu mahal dengan darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita saudara yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Allah juga menekankan bahwa manusia sering mencari kepuasan materi yang sementara, tetapi ya dia yang hanya dia dapatkan hanya memberikan kepuasan yang sementara, ya. Jadi melalui firman Tuhan ini Allah menekankan bahwa manusia sering mencari kepuasan materi yang sementara, tetapi ya Tuhan menawarkan atau yang dapat memberikan kepuasan yang sejati. Karena itu Allah menyayangkan sikap umat yang seolah-olah mau ya membeli sesuatu yang tidak mengenyangkan, sebagai gambaran dari setiap umat yang mau berusaha dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri supaya dapat ya selamat dan berhasil, padahal semua itu hanya akan berakhir pada kesia-siaan, sebab hanya Tuhanlah yang dapat membawa umat menikmati apa yang baik dan yang sejati. Jadi ini adalah kesalahan bangsa Israel. Seolah-olah bangsa Israel itu dengan usaha mereka mampu untuk mencari atau mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka di luar daripada Allah. Padahal sesungguhnya keselamatan mereka, jaminan kehidupan mereka, jaminan sukacita mereka itu adalah ketika mereka taat dan takut kepada Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka mencoba mencari ilah-ilah lain, seolah-olah dengan ilah-ilah lain mereka mengharapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Tapi sesungguhnya ya mereka jatuh ke dalam pembuangan itu adalah sebenarnya karena mereka meninggalkan Tuhan, mencari ilah-ilah lain di dalam kehidupan mereka. Maka ini adalah pembelajaran berharga bagi bangsa Israel. Maka Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita sejati kepada mereka, memberikan kepuasan yang sejati kepada mereka yang tanpa ada bayaran. Tapi justru itu diberikan Tuhan karena kasihnya kepada bangsanya, kepada umatnya, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Maka Allah lah yang menjadi jaminan atas ya kehidupan mereka, keselamatan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Maka mari ketika mereka merasa dengan
ya kekuatannya sendiri, seolah-olah mereka mendapatkan ya berkat, keberhasilan, tapi semua itu berakhir pada kesia-siaan, dan semua itu berakhir kepada ya pembuangan kepada mereka ke Babel. Itu adalah akibat daripada ketidaksetiaan mereka dan bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal ya umat dapat menikmati apa yang baik dan yang sejati hanyalah ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya, yang kita lihat pesan yang disampaikan oleh Yesaya, yaitu panggilan untuk mendengarkan dan memenuhi panggilan Tuhan, yaitu ayat 3 sampai ayat yang kelima. Allah memanggil umatnya untuk mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengar di sini artinya juga mau memperhatikan, merenungkan, dan meyakini sungguh-sungguh akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dengan mendengar berarti mereka akan beroleh hidup. Tuhan pun menawarkan perjanjian yang kekal berdasarkan kasih setianya. Ia hendak mengikat umat dalam hubungan yang kuat dan kokoh. Janji Allah kepada leluhur bangsa Israel itu adalah bersifat kekal, karena ya perwujudan janji itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dalam situasi apapun. Pembuangan tidak melemahkan apalagi membatalkan perjanjian itu. Dan bahkan kehadiran umat dalam hubungan mereka dengan Allah akan dibuat mereka ya dikenal oleh bangsa-bangsa lain, dan keagungan akan menjadi bagian mereka oleh karena Allah. Maka ini adalah merupakan ya panggilan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka ya menyadari bahwa Tuhan akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar, dan bangsa yang lain akan kagum melihat mereka. Maka ini adalah panggilan Tuhan yang mulia kepada bangsanya. Maka Tuhan akan selalu ya peduli kepada bangsa Israel, walaupun terkadang bangsanya sendiri tidak ya setia kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya itu semua adalah karena Tuhan ya mengingat janjinya kepada leluhur mereka. Kalau kita lihat dalam teks khotbah kita ini, bahwa ya aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, melekat setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi ini adalah ya kasih karunia Tuhan kepada bangsanya, sehingga Tuhan selalu ya memperbaharui kehidupan umatnya. Tuhan selalu ya mengubah kehidupan umatnya, dan melalui pembuangan Babel itulah mereka menyadari akan keberdosaan mereka, dan mereka juga merasakan ternyata tanpa mengandalkan Tuhan itu akan mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau yakinkan mereka bahwa di dalam Tuhan kehidupan mereka akan dijamin. Maka saudara yang terkasih, mari kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan juga mengundang kita untuk percaya kepada Yesus. Mari datanglah kepadaku yang haus dan yang lapar. Karena Yesus itu adalah air kehidupan, Yesus itu juga adalah roti kehidupan. Maka saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Maka dalam Yesuslah ya kedahagaan kita akan keselamatan, kedahagaan kita akan pengharapan dan kekuatan dan keselamatan itu akan ya terpuaskan, sehingga kita akan merasakan ya sukacita dalam kehidupan kita. Ya, kelaparan kita akan juga ya keselamatan, pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ketika kita berada dan memakan roti kehidupan, yakin dan percaya dengan roti kehidupan itu juga kita akan merasakan ya sukacita dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu lagi yang kita harapkan untuk keselamatan kita. Tidak ada lagi yang kita buat agar kehidupan kita tergantung kepada yang lain. Tapi mari kita gantungkan keselamatan kita. Mari kita letakkan keselamatan kita hanya di dalam anugerah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mari saudara yang terkasih, mari kita selalu dengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Dan mari kita juga beritakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga
keselamatan itu menjadi milik kita. Dan bukan hanya milik kita, keselamatan itu juga menjadi milik orang lain. Maka kitalah menjadi saksi akan apa yang menjadi pegangan hidup kita, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, mari Tuhan mau ingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan selalu merancangkan yang terindah dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang ada pergumulan yang kita hadapi, itu hanyalah sebuah proses. Proses pengenalan kita akan diri kita. Dan proses pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita merasakan tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, dan tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak akan memperoleh keselamatan. Maka saudara yang terkasih, mari, ayolah, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, membeli makanan, ya, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, ini adalah gambaran kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, air, gandum, ya, anggur, susu, ini adalah simbol dari berkat yang berlimpah yang ditawarkan Tuhan bagi umat yang mau datang kepadanya. Maka datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan, ya, melimpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Maka jangan mencari berkat di luar Tuhan, tapi carilah berkat itu di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberkati kita. Sebagaimana hidup kita di dunia ini adalah anugerah daripada Tuhan. Maka jangan pakai hidup ini untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Maka mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar adalah orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan orang yang telah mengenal Yesus dalam kehidupannya. Maka orang yang mengenal Yesus pasti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki pertobatan dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka juga harus memiliki pertobatan, sadar akan keberdosaan mereka selama ini. Dan ketika mereka sadar dengan keberdosaan mereka, mereka mau meninggalkan dosa mereka. Berarti mereka mau meninggalkan suasana yang tidak baik. Dan mereka masuk kepada suasana yang lebih baik. Karena masa depan mereka bersama dengan Tuhan, itulah sukacita dalam kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, sekarang, esok, dan selama-lamanya kita harus mau mengikut Yesus. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang mengutus kita. Bersama Tuhan, itulah sukacita orang yang percaya. Salam.